Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menganugerahkan kepada kita bermacam-macam nikmat, antara lain nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan salah satu daripada kewajiban kita sebagai insan yang beriman, yaitu kita mengerjakan sholat isya dengan berjamaah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya memasuki materi pada malam hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya memasuki materi, saya akan bertanya kepada para jamaah dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, setiap hari melaksanakan sholat, zakat, ada puasa, bahkan ada yang haji. Kira-kira yang diharapkan apa, Bapak Ibu? Apa? Masuk surga. Ya. Kita menginginkan masuk surga. Ya. Kita merindukan surga ya Bapak Ibu ya. Nah, pada malam hari ini materi yang akan saya sampaikan, ternyata surga juga merindukan. Ada 4 golongan, ya. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Surga adalah tempat yang di sana tidak ada perkataan kotor, makan apapun tersedia, kemudian segala kenikmatan ada, dan surga itu adalah diperuntukkan bagi para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya Bapak Ibu. Ya. Kira-kira apa saja yang termasuk 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu? Yang pertama adalah talil Quran. Apa itu? Talil Quran adalah orang yang membaca Al-Quran. Ya. Tadi pagi pada kuliah subuh sudah diterangkan panjang lebar tentang membaca Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran ada yang hanya membaca saja. Kalau tahap awal itu yang membaca belajar Al-Quran, apakah itu berpahala? Berpahala. Apakah kalau orang yang membacanya Al-Quran itu salah-salah berpahala? Tetap berpahala. Karena apa? Dia sedang berusaha untuk benar membacanya, karena baru tarafnya, baru belajar. Nah, kemudian ditingkatkan belajarnya agar bacaannya benar. Kita belajar ilmu tajwid. Sudah kita belajar ilmu tajwid benar, ya. Kemudian ilmu tajwid, kemudian terjemah, kemudian tafsir.
ya. Tadi pagi disampaikan tentang membaca Al-Qur'an harus tartil, ya. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, ya. Nah, tapi untuk membaca Quran dengan tartil itu memang tidak bim salabim abragedabra, ya, tapi harus melalui proses. Karena yang namanya Al-Qur'an itu bacaan yang kalau sering tidak dibaca itu mudah lupa, Bapak Ibu. Kita lupa tidak membaca Al-Qur'an lama, surat itu tidak dibaca lama, tidak dibaca, bisa lupa, ya. Oleh karena itu supaya Al-Qur'an itu tidak lupa, dia harus diulang-ulang setiap hari. Ini diulang terus, dibaca terus. Itu kalau hafid Quran itu tidak pernah nganggur, itu hafalan terus. Ya, setiap saat pasti hafalan terus. Supaya bacaannya tidak hilang. Kadang-kadang kalau orang hafalan Al-Qur'an, kita melihat hal-hal yang maksiat saja, hafalannya bisa hilang. Ya, jadi untuk menghafal Al-Qur'an itu memang harus dijaga, ya. Jaga dari maksiat, harus sering dibaca dan lain sebagainya. Berat, ya. Makanya orang yang membaca Al-Qur'an itu termasuk yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, wahafidil lisan. Wahafidil lisan adalah orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang menyakitkan, ya, perkataan dusta, perkataan bohong. Di dalam bulan puasa ini kita sedang dilatih untuk berbicara yang baik, untuk menjaga lisan kita tidak menyakiti orang lain. Ya, pepatah mengatakan kena sembilu itu anggar wong Jawa yang ngarani belat, ya. Kena sembilu itu sakit, tapi lebih sakitnya adalah orang yang karena lidah manusia. Karena sakit karena lidah itu sakitnya bisa bertahun-tahun tidak hilang. Nah, kalau kena sembilu, kalau kena pisau, paling berapa bulan bisa sembuh. Dibawa rumah sakit juga sembuh. Tapi sakitnya karena sakit omongan itu bisa sampai mati, tidak hilang-hilang. Ingat terus, ya. Nah, oleh karena itu orang yang dirindukan surga yang nomor 2 adalah orang yang menjaga lisan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, wa mut'imut ta'am, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Nih, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan itu salah satu yang dirindukan surga. Apalagi sekarang ini, ya, selama 2 tahun ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa dengan adanya pandemi ini banyak orang yang karena pandemi ini diberhentikan dari pekerjaannya. Sementara di rumah harus menghidupi anak dan istri, membiayai anak sekolah, tapi tidak bekerja. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang paling tahu tentang tetangga-tetangga yang seperti itu. Maka orang-orang yang seperti ini yang seharusnya kita perhatikan. Nah, kalau kita memperhatikan orang yang seperti ini, insya Allah dirindukan surga. Terkadang malah kita memberi bukaan kepada di jamaah sana, di masjid sana, tetangganya sendiri malah kepiran, tidak dipikirkan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, washoimi fi sahrir Ramadan. Yang keempat ini adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, ini termasuk kita mudah-mudahan yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, itu yang sedang dirindukan oleh surga. Namun yang namanya puasa juga tidak mudah Bapak Ibu, ya. Dari berbagai hadis disebutkan
bahwa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh mung ngelih karo kencot karo ngelak. Ora oleh apa-apa. Nah, karena apa? Yang hanya dijaga hanya makan dan minumnya saja, sementara perkataannya tidak dijaga. Masih saja, ya, sedang puasa saja tidak masih menjelek-jelekan orang lain, masih membicarakan aib orang lain. Maka puasanya orang yang seperti itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka besok pada hari kiamat itu Nabi pernah menyampaikan ada orang yang bangkrut. Bangkrut itu apa ya? Ya, Nabi pernah bertanya pada sahabat, "Hai sahabatku, tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Atadrunal muflis? Tahukah kamu orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut?" Kemudian sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta." Maka Nabi pun menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku, orang yang bangkrut itu adalah orang yang besok mati membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji dan sebagainya. Akan tetapi dia menyakiti orang lain, membunuh orang lain dan lain sebagainya. Maka pahalanya itu diberikan kepada mereka." Dan apabila kita sudah tidak punya amal kebaikan dan kita masih punya hutang pada mereka, maka kita harus menanggung dosa-dosa mereka. Inilah makanya mari kita berlatih pada bulan puasa ini untuk menjadi puasa yang dirindukan oleh surga. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada kesempatan malam hari ini. Adalah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Adalah yang pertama adalah orang yang talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga adalah wasoimi fi wamut imu to'am, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Kemudian yang keempat adalah wasoimi fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Marilah kita akhiri untuk belajar pada malam hari ini, taklim pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.